Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin itu bukan bagian daripada ayat Fatihah, tapi amin itu harus kita baca. Amin laisal ayat bil Fatihah, bukan ayat dari surat Al-Fatihah. Lianna adab berdoa, akan tetapi merupakan adab dalam berdoa. Kenapa? Karena amin itu terdiri daripada 4 huruf, alif, mim, ya, dan nun. Alif itu tertulis di keningnya Israfil alaihissalatu wassalam. Mim itu tertulis di kening Mikail alaihissalatu wassalam. Ya itu tertulis di kening Jibril alaihissalatu wassalam. Dan nun tertulis di keningnya Israel alaihissalatu wassalam. Jadi siapa saja yang mengucapkan amin akan mendapatkan manfaat daripada 4 malaikat. Amin. Kemudian alif tertulis di dalam Taurat, mim tertulis dalam Zabur, ya tertulis dalam Injil, dan nun tertulis dalam Quran. Siapa saja yang sungguh-sungguh dalam mengucapkan amin setelah pembacaan Fatihah, maka seolah-olah dia telah membaca keempat kitab suci tersebut. Dan kemudian alif tertulis di keningnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, mim tertulis di kening Sayyidina Umar, ya tertulis di kening Sayyidina Utsman, dan nun tertulis di keningnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Siapa saja yang mengucapkan amin akan mendapatkan manfaat dan keempat sahabat tersebut. Dan kemudian lelaki baru saja akan berdoa mohon agar Allah mencabut nyawa mereka sebagaimana yang mereka kehendaki apabila keinginan mereka sudah tercapai. Jadi kedua malaikat tersebut, yaitu Jibril alaihissalam dan malaikat Nabi Ilyas, itu meminta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya hanya untuk belajar Fatihah. Dan Fatihah itu sungguh luar biasa. Itu merupakan ummul Quran yang harus kita baca, yang kita harus pahami, kita hafal, dan kemudian kita tahu makna-maknanya. Karena Fatihah terkumpul semua pengetahuan. Al-Fatihah adalah ibu daripada seluruh Al-Quran. Al-Fatihah itu ada 144 huruf. Al-Quran ada 30 juz. 30 juz itu dikurangi dari 144 dikurang dengan 30 juz menjadi 114. Berarti yang melahirkan surah-surah lain yaitu Fatihah. Untuk bisa menguasai Al-Quran 30 juz hanya harus kita menguasai Fatihah. Dan ini ucapan Nabi, barang siapa memahami Al-Fatihah secara utuhnya, maka dia akan pahami Al-Quran. Dan untuk memahami surat Al-Fatihah seutuhnya, dia harus pahami titik ba. Dan titik ba itu bermakna banyak. Ada yang mengatakan titik ba ialah Nur Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan titik ba itu adalah sulbi yang ada di tulang belakang kita. Karena tulang sulbi ketika kita dikuburkan hancur tulang belulang kita, hanya sulbi yang tidak hancur. Ma'asyiral muslimin wa sallallahu rahimakumullah. Hanya ada 2 amal yang kita serahkan kepada kita semua pada malam ini dengan harapan mudah-mudahan dalam pembacaan salawat Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammad fil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammad fil qubur wa balligh ruh sayyidina Muhammad minna wa tahiyyatu wassalama. Mudah-mudahan akan bisa kita bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan insyaallah juga akan diberikan izin oleh Rasulullah untuk bisa bertemu secara tatap muka dengan tanpa melalui mimpi dengan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Fatihah yang sedikit saya yang kami sampaikan tentang Fatihah, mudah-mudahan kita bisa amalkan dengan baik, dan insyaallah akan tercermin, akan terpatri Fatihah dalam diri kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang insyaallah dalam sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan khusus sholat kita, dan insyaallah kita akan termasuk sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wa sallallahu rahimakumullah. Dan sebelum saya akhiri, mudah-mudahan kita doakan sahibul bait Bapak Ismail dan Ibu Fatma akan diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudahan dalam usaha, yakni usaha laut yang beliau geluti, mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki yang halal, rezeki yang banyak,
dan insya Allah kita mungkin akan diundang seperti ini lagi nantinya. Berkah daripada Rasulullah Muhammad SAW akan diberikan kemudahan dan rezeki yang halal yang banyak bagi rumah tangga dari bapak-bapak Ismail. Dan kemudian kita juga semua yang hadir di sini mudah-mudahan akan dimudahkan oleh Allah segala urusan-urusan kita semua. Allah akan berikan rezeki kepada kita semua yang halal yang baik, dan insya Allah akan diberikan kesehatan lahir dan batin kita, sehat jasmani dan sehat rohani kita, dan insya Allah kita bisa mencontohi sifat dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan keluarga kita yang mungkin ada sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita mungkin ada dalam kesulitan, mudah-mudahan dicabut kesulitan itu, digantikan dengan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga bagi saudara-saudara yang belum menikah diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Yang sudah barakallah. Yang sudah mudah-mudahan ya tambah cinta kepada istrinya. Istrinya tambah cinta kepada suaminya. Tambah bersyukur. Iya. Jadi kita syukuri semua keadaan yang kita miliki. Karena kalau kita syukuri, insya Allah Allah akan tambah. Dan ini janji Allah. Dan mudah-mudahan anak-anak kita yang perempuan akan menjadi anak salehah. Dan anak laki-laki kita akan menjadi anak saleh. Dan mudah-mudahan kota kita yang kita cintai Merauke ini akan dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari musibah, bala, bencana, dan mudah-mudahan akan terjadi kasih sayang di antara kita. Dan marilah kita buktikan bahwa kita umatnya Rasulullah, kita beragama Islam yang cinta dan akhlak yang harus kita nomor satukan ketimbang nafsu kita. Karena Rasulullah membawa cinta dan membawa akhlak dimanapun beliau berada, mencintai orang yang membencinya dan berakhlak yang baik kepada orang yang berburuk akhlak kepadanya. Dan itu yang harus kita lakukan. Ma'asyiral muslimin wa subhanallahi rahimakumullah. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan yang besar buat kita semua, dan Allah akan melepaskan kita semua dari lilitan hutang. Enggak banyak hutang di sini. Atau sudah berat mau bicara. Ya, mudah-mudahan kita akan dilepaskan dari segala musibah-musibah dan kesulitan di antara kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita agar supaya kita bisa mengikuti yang baik. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pula kepada kita agar supaya kita bisa keluar daripada yang tidak baik. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini benar-benar diakui sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Diakui sebagai hamba Allah. Karena untuk menjadi hamba Allah itu tidak mudah, bukan hanya mengucapkan syahadat, tapi harus ada aturan-aturan lain yang harus kita lakukan, yakni kita harus benarkan Allah dan Rasulnya sebagai Allah, sebagai Tuhan, dan Muhammad sebagai hamba, dan kemudian kita amalkan aturan Allah dan aturan Nabi Muhammad SAW. Maka itulah sebenar-benarnya daripada hamba Allah. Dan kemudian mudah-mudahan Allah akan memberikan kekuatan kepada para ulama-ulama kita untuk menyampaikan yang hak itu hak dan batil itu batil. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada para pemerintah kita adil dan amanah dari apa yang mereka dapati dan mereka yang diamanahkan oleh rakyat dan diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua sekali lagi akan mendapatkan semua keberkahan yang insya Allah dengan keberkahan itu kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah capek dan lelah dengan apa yang kita lakukan seperti ini. Apalagi sahabat-sahabat yang membaca gendang dari teman-teman daripada sahabat Nasir, jangan pernah kata capek, karena Nabi Muhammad tidak pernah capek mengucapkan nama-nama kita, atau kita tidak pernah dilupakan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika meninggalkan dunia ini hanya ucapannya ummati, dan siapa itu? Kita semua. Jadi kalau acara kegiatan seperti ini marilah kita meriahkan, karena Nabi tidak pernah capek agar supaya kita semua terselamatkan di dunia ini dan terselamatkan di akhirat. Nabi tidak pernah capek walaupun dirinya disakiti, Nabi dirinya kelaparan hanya untuk kita semua. Jadi jangan pernah merasa capek dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan itu merupakan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Wa man mata ala hubbi Muhammad wa ali Muhammad, yang mana apabila di akhir hidup kita mencintai Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, mata syahida, sudah pasti kita akan mati syahid. Ala wa man mata ala hubbi Muhammad wa ali Muhammad mata maghfurah.
orang-orang yang di akhir hidup mereka mencintai Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, maka akan diampuni semua dosa-dosa mereka. Amin. Dan barang siapa dalam kehidupannya di akhir hidupnya, ala wa man mata ala hubbi Muhammad wa ali Muhammad mata taiba, mata meninggalnya dalam keadaan taubatan nasuha. Jadi kita sudah ditinggalkan 1400 tahun lalu oleh Nabi, tapi Nabi masih menurunkan keturunan-keturunannya, yakni kullu as'alukum alaihi ajra illa mawaddatan fil qurba. Nabi Muhammad, Allah berkata, wahai Muhammad, aku tidak pernah meminta apa-apa dari apa yang aku berikan kepada hamba-hambaku. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, rezeki dan semua, itu Nabi Allah tidak minta upah, Allah tidak minta balasan, tapi hanya satu balasannya, ini berbuat baik, mawaddatan fil qurba, berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi Muhammad ada dua, yakni keluarga secara khusus, yaitu yang bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ada di sini, yang kita tahu di sini adalah Habib Hamid bin Tahir, yang pengajiannya ada. Ayo kita sama-sama belajar sama beliau. Ada Habib Bakri Al-Hamid, kita datangi mereka, dan ada beberapa Habib di sini, kita datangi mereka, kita hormati, muliakan mereka, karena dalam diri mereka terdapat tetesan Nabi Muhammad SAW. Itu secara khusus. Dan secara umum, keluarga Nabi ialah para ulama-ulama. Siapapun ulama, mari kita hormati, kita muliakan mereka, karena al-ulama warithatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi, dan itu merupakan penghormat balasan kita kepada Allah dari apapun yang Allah berikan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.